Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi udah lama banget aku nggak upload video. Dan pada malam hari ini aku random banget, ini bener-bener di ruang terbuka. Dan nggak terencana ya bikin video ya, karena jujur aku setelah SMA juga bingung mau ngapain. Jadi kita awali aja channel ini dengan Bismillah ora. Jadi aku intinya pengen ngembangin channel ini. Semoga kedepannya bisa bisa inilah ya, bisa berkembang lah ya, Iya, bisa bisa maju lah gitu. Itep-itep gabut lah. Aku pengen denger cerita dia, kayak pengalaman horornya gitu. Mungkin perkenalan diri dulu. reading anjim. Gak apa-apa slow. Mungkin perkenalan diri dulu bos. Ya, perkenalkan nama saya Rian. Nama panjang kak? Gak usah. Rian ya, sama si Atila, teman dari kecil saya ya. Dan malam ini saya akan menceritakan kisah horor pada saat Ramadan lah ya. Saya kemungkinan nggak kalau bulan Ramadan itu hantu itu berkeliaran? Maksudnya kan aku sendiri selama ini belajar kalau setan itu kalau emang saat bulan Ramadan kan dibelenggu, katanya seperti itu. Iya. Tapi katanya Sirian ini pernah melihat sosok ketika bulan Ramadan ya. Iya. Asli, Mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa? aslinya buat katanya kan orang-orang dewasa kan ngomong kalau puasa itu pasti Dibikasih bagus. ya, dari omongan orang tua-tua kan kalau bulan puasa biasanya kan semua setan itu dibelenggu apa gimana gitu kan. Aslinya itu enggak, itu hanya untuk agar anak-anak muda itu tidak takut saat bangunin sahur gitu kan. Aslinya ada. Saya pengalaman saya sendiri asli, demi Allah saya pernah. Bukan itu ya, bukan kayak sugesti, bukan, ini asli. Masih apa, kalau nggak percaya tanya teman-teman saya itu. Itu posisinya sekitar, sekarang umur berapa? Sekarang umur 19 sekarang. Sekarang umur 19. Dan ketika itu saat melihat sosok itu sekitar umur berapa? Itu sekitar umur 15 kalau nggak salah, 16-an lah. Berarti bukan di tahun ini ya? Nggak ada tahun ini. Posisi saat itu, cerita awalnya melihat enggak, itu saat itu melihat sosok apa? Ntar dulu sebelum dilanjut ceritanya, mungkin Rian langsung cerita jangkrik, bingung aku jadi host. Ya, pada malam itu ya, pada itu malam Jumat, pas malam Jumat, kok bisa gitu. Lah itu pas di desa saya itu ada orang meninggal. Itu kayak perempatan gitu, dan saya lurus itu kayak udah gak jarang apa rumah-rumah gitu, cuma 1 2 3 gitu. Ngomong gue modal lah apa apa. Mau Ayo, ngomongnya sampai harus medok ya. sampai namanya lah. Lah itu kan rumah tuh 1 2 3, dan saya taunya itu di rumah ketiga itu di belakangnya pas itu ada kayak apa, pohon-pohon pisang gitu kan. Kan kalian udah tahu kan kalau pohon pisang itu mitosnya apa, pasti kalian tahu kan. Dan saya dari rumah itu udah bekalnya itu dari orang tua saya, apa, nggak percaya kalau bulan puasa itu ada kayak gituan. Saya berani itu, saya dari depan itu saya. Itu ceritanya awal mulanya itu pas lewat. Lah di perempatan itu ada rumah satu, dan itu Lewat berarti itu bareng-bareng. bareng-bareng. Itu kegiatannya waktu itu ngapain? Itu bangunin orang sahur. Oh, kalau bahasa Jawanya tetek ya. Iya, tete, tapi bukan itu. Beda guys. Kalau Iya. di Jakarta Jabodetabek maknanya beda. Kalau di tempatku itu, kalau tetek itu kayak bangunin orang sahur gitu loh. Iya. Nah, mungkin kalau di tempat kalian artinya beda, ya mohon maaf. Maaf. Nah, jadi Rian ini sedang bangunin orang sahur. Iya. Sedang bangunin orang sahur berarti bareng-bareng saat itu kan. Bareng-bareng orang 7 itu. Bertujuh. Dan Rian paling depan. Awalnya paling depan, pas lihatnya itu paling belakang. Nah, Kan saya itu kayak megang apa itu, sedang apa, nyurung itu apa yo? sedang mendorong. Ya, mendorong kayak gerobak buat tidurnya itu. Tidur. Buat intinya ya, intinya beduk, buat beduknya. Maaf kalau medok ya. Pokoknya itu si Rian ini mendorong gerobak yang isinya itu peralatan-peralatan buat bangun orang sahur. Iya. Nah, ya seperti itu. Lanjut. Dan itu kan orang 7 tuh ya.
orang 7. Lah pas-pasan itu di perempatan itu kan jalan lurus tuh ada perempatan, aku dari sini. Nah, di sini tuh ada satu rumah orang meninggal. Itu dari sini pelan-pelan tuh jalan, dilalah di pas rumah ketiga itu yang pokoknya banyak, belakang rumahnya itu banyak pohon pisang. Terus cuma satu lampu doang yang buat apa, penerangan, dan itu lampu kayak 5 watt gitu, kuning gitu. Lah di pas itu pemukul beduknya itu hilang, mencelat gitu. Apa mencelat kayak kayak apa ya? Alat pemukul beduk. Ya, itu alat kayak, pemukul beduknya mencelat mencelat apa? Kayak kelempar Cetek, gitu. Ya, kelempar gitu lah, guys. Lepas dari tangan gitu. Ya itu teman-teman pada nyariin. Aku ya masih megang tuh. Waktu itu nggak pakai gerobak sih, pakai sepeda. Pakai sepeda itu. Lah, Berarti di atas sepeda itu ada beduk. ya ada beduk. Oh ya, terus. Nah, aku kan berani tuh ya, aku gak percaya. Aku namanya orang kayak sok-sokan berani kan mesti matanya tuh jelalatan lihat sana lihat Itu sini. sekitar jam berapa? Itu sekitaran jam 1:30 kayaknya. 1:30. Lanjut. Dan aku lihat kanan kiri di salah satu pohon pisang itu modelnya gini kan, dan di belakangnya kok ada lagi gini. Jadinya kayak gitu kan. Oh iya, iya. Nah, Bisa dan dipahami. aku lihat itu kayak ada sosok pocong mukanya doang. Itu di mana? Di pas di belakangnya itu, jadi di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah? Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pohon pisang itu. Tengah-tengah pohon pisang. Jadi Gue breeding. Lihat pohon pisang tuh ya. Pisang gue isit. Gue lihat, astagfirullah. Aku lihat ya, set. Astagfirullah, apa itu gitu. Dan rasanya ya pertama lihat itu dari ubun-ubun sini sampai kaki itu rasanya kayak bulu-bulu itu pada berarti gak bisa di bulan kata-kata. puasa melihat sosok Pocong. asli itu. Asli, demi Allah aku. Mukanya seperti apa kalau bisa dijelaskan? Kalau di film-film kan, kalau enggak di channel-channel lihat apa lainnya kan mesti wajahnya itu kan kayak jelek gitu kan. Aku beda. Lihatnya itu ya masih bagus lah. Wajahnya pucat tapi kayak darah-darah banget gitu, banyak darah-darah gitu. Ya kan itu. Tapi itu full badan atau enggak setengah full, doang. Setengah badan. Ya. Berarti di balik pohon pisang itu. Itu aku lihat lama itu. Berarti Kan- tatap-tatapan gitu. Dan orang 7 tuh yang lihat cuma aku doang. Tapi setelah Ekspresi Rian pas melihat sosok itu seperti apa? kaget, sumpah langsung pucat, kata teman-teman lah, wajah langsung pucat semua. Ya kan lihat saat astagfirullah, langsung gini aku. Terus aku ngomong teman-teman, cepet carinya cepet. Lah aku lihat lagi, tak beraniin tuh, set. Gak ada, tapi langsung nongol gini kan, begini kan. Itu dia di belakangnya jadi gini, kelihatan separuh gini. Rasanya astagfirullah gitu. Gak bisa ngomong, gak bisa gerak rasanya. Tapi aku kan takut gitu kan. Lanjut. Takut tuh. Seolah-olah itu aku badanku jadi kuat ya. Sepeda itu aku angkat ada beduknya, aku lari. Teman aku pada aku tabrak semua tuh. Loh, kan katanya kamu di depan kok Ya. tabrak. Kan aku udah di belakang tuh posisi. Sebelumnya kan di depan, tapi udah di Ke belakang. belakang. Lah teman-teman tuh pada di depan. Iya. Dan aku pokoknya itulah langsung gua apa ya, kayak bisa aja langsung angkat, padahal itu berat. Aku angkat langsung aku lari gitu. Teman aku sampai aku tabrakin tuh. Jadinya itu aku takut. Pas di perempatan itu kan ada orang banyak, orang meninggal tuh. Aku Maksudnya orang meninggal banyak apa banyak orang? banyak, ada rumah kan ada orang meninggal kan, ada orang banyak tuh kan di sana. Aku kayak teriak-teriak gitu, ditanya, kenapa kamu? Aku tadi di sana lihat pocong gini-gini. Lah salah satu orangnya itu ikut ke sana memastikan udah gak ada. Lah setelah paginya tuh aku langsung sakit itu selama 1 minggu. Berarti setelah melihat sosok tersebut, Rian sakit. Sempat sakit 1 minggu. Itu yang dirasakan sakitnya seperti apa setelah melihat sosok itu? Ya kaget ya, namanya orang kaget, takut ya gitu. Mesti sakitnya itu panas itu selama 1 minggu. Sampai bapak itu tiap hari itu doain gini gitu. Soalnya panasnya itu nggak turun-turun nih selama 1 minggu.
Kan orang 7 tuh ya. Nah, Yang sakit orang 2. Padahal yang lihat cuma aku doang itu. berarti yang lihat Rian, yang sakit 2 orang, Ah, tapi di situ bertujuh. Bertujuh. Yang sakit 2 orang toh. ah. Nah, berarti setelah sakit, setelah itu melihat sosok-sosok lagi apa enggak, apa sudah selesai di situ? Saat bulan puasa itu. Udah itu Saat aja. itu aja sih. Kalau yang lainnya ya pernah ya. Tapi kalau Berarti di itu bulan puasa itu doang. pengalaman pertama kali melihat sosok Pertama. pocong. Pertama kali. Dan rasanya astagfirullah. Itu tempatnya kalau boleh tahu itu berarti di desa, Di desa. Di dalam desa pokoknya. di dalam desa. Singkat apa sih namanya? Berarti kalau bisa merinding. Ini juga kita berada di Sekolahan sekolahan karena kita Cari cari tempat yang sepi. sepi. Dan ini di bawah kita lagi di bawah apa? Pohon beringin. Pohon beringin guys. Tapi ya seru lah malam-malam gini kan cerita. Berarti Rian pertama kali di bulan Ramadan melihat sosok Iya. seperti itu. Pertama kalinya seumur hidup ya itu. Pertama kalinya seumur hidup Tapi melihat sosok. sesuai pengalaman saya ya, kalau udah lihat pertama kali pasti kedua kalinya, ketiga kali lihat itu ya kayak biasa aja ya, kaget tapi kayak biasa aja gitu. Entah itu sosok apa ya, emang takut, ada rasa takut, tapi kayak setelah itu ya nggak sakit ya, cuma kaget doang gitu. Mungkin cukup sekian cerita yang dibawakan oleh Rian melihat sosok pocong di bulan Ramadan. Dan setelah itu akhirnya efeknya sakit. Dan ini disclaimer dulu, teman-teman boleh percaya boleh enggak, ini karena sepengalaman pribadi si Rian juga. Pengalaman pribadi. Entah Rian salah lihat atau emang beneran, kita ambil hikmahnya aja guys. Mungkin ada yang disampaikan untuk penonton, Ya apa ya, terserah yang disampaikan apa sisi positifnya apa gimana. buat kalian jangan pernah takut untuk mencoba atau apa, dan jangan takut dengan hal-hal yang seperti itu, karena mereka sama kita itu derajatnya lebih tinggi kita. Banyak-banyaklah baca doa ya kalau lihat gituan. Intinya kalau dimanapun tempatnya berdoa sama Allah, minimal baca bismillah lah ya guys ya. Bismillah. Karena dimensi kita sama dimensi mereka itu berdampingan, percaya nggak percaya, karena di Al-Quran juga sudah dijelaskan kita juga harus percaya dengan yang gaib gitu kan ya. Mungkin cukup sekian, next kita akan bikin video lagi yang lebih seru ya. Oke. Insya Allah. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Ini sekarang pertama kali kita bikin video setelah 1 tahun, kalau nggak 2 tahun kita off YouTube karena aku juga masih sekolah. Dan oke, terima kasih semuanya. Kalau ada tutur kata, Ya kalau ada tutur kata atau memang videonya ini kurang menarik apa gimana, silahkan komen di bawah. Kalian kasih kritikan, kalian kasih saran yang pedes-pedes juga nggak apa-apa untuk kemajuan channel ini ya. Oke, syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.